Ada sebuah kisah tentang pasangan kekasih yang merupakan pengeksekusi berantai. Mereka melakukan manipulasi, perampokan, dan pengeksekusian. Dan dari salah satu pasangan ini berhasil lolos selama 20 tahun lamanya dalam pengejaran polisi Cina. Di dalam kisah kali ini, kita akan membahas apa saja perlakuan keji yang telah mereka lakukan dan bagaimana mereka berhasil kabur dari pihak berwenang. Jadi, beginilah kisah di baliknya. Di daerah Jiujiang, Jiangxi, Cina, hiduplah seorang pria bernama Fa Ziying yang lahir pada 1 Oktober 1964 dan ia merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Ziying ini kurang beruntung karena keluarganya kehilangan kekayaan sebelum dirinya dilahirkan. Ziying diketahui bukan anak yang suka belajar. Ia telah putus sekolah sejak SD. Namun, ia sempat kembali melanjutkan pendidikannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Ketika telah dewasa, Ziying dikenal sebagai seorang gangster yang jahat dan telah menikah pada tahun 1990 dengan seorang wanita bernama Miao yang mempunyai sebuah bisnis. Namun sayangnya, setelah menjalani kehidupan bersama dan memiliki 2 orang buah hati, ikatan rumah tangga mereka kandas karena Ziying tak mau meninggalkan dunia gangsternya. Lalu mereka bercerai pada tahun 1994. Ziying wajib membayar uang kepada Miao sebesar 85.000 yuan atau sekitar 190 juta rupiah. Dan setelah itu, ia memutuskan untuk pergi dari kehidupan Miao serta anak-anaknya. Di sisi lain, ada seorang wanita bernama Lau Rongzi yang lahir pada 25 Desember 1974 dan merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Kemudian pada tahun 1989, setelah lulus dari sekolah menengah pertama dengan nilai yang sangat baik, Rongzi diterima di Jiujiang Normal College untuk belajar menjadi calon guru sekolah dasar. Ia lulus pada tahun 1992 dan menjadi guru bahasa Mandarin di sekolah dasar milik sebuah perusahaan Jiujiang. Awalnya, kehidupan Rongzi ini terlihat normal-normal saja. Namun, keadaan berubah ketika sekolah tempat ia mengajar diubah oleh pemilik perusahaan menjadi pabrik gas. Dan ketika sekolah tak lagi beroperasi, guru-guru di sana dipaksa untuk bekerja di pabrik itu agar gaji terakhir mereka diberikan. Hal ini tentu membuat Rongzi menjadi merasa tertekan. Saat bekerja di sana, Rongzi bertemu dengan Ziying pada tahun 1993 di sebuah pesta pernikahan putri pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Setelah mengetahui banyak tentang background gangster dari Ziying, wanita itu ternyata tetap jatuh hati kepada Ziying karena alasannya pria itu telah baik serta perhatian kepada dirinya. Sementara itu, keluarga Rongzi yang mengetahui hubungan mereka dan juga mengenal Ziying dengan sifat buruknya, mereka melarang hubungan tersebut. Namun, Rongzi yang telah dibutakan oleh cinta tetap memilih Ziying dan memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dengan berencana pergi ke daerah Shenzhen. Di sana, Rongzi ingin memulai kehidupan barunya bersama Ziying tanpa bisa diganggu oleh keluarganya. Pada tahun 1995, kedua pasangan itu pergi bersama dengan hanya mengantongi uang 6.000 yuan atau sekitar 13 juta rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ziying dan Rongzi kemudian menyewa sebuah tempat untuk dijadikan toko berjualan. Tak lama mereka berada di sana. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Ziying yang merupakan seorang gangster melakukan suatu pengeksekusian terhadap tetangganya. Namun, karena mereka melakukan pengeksekusian itu dengan sangat bersih, polisi setempat tidak berhasil menemukan bukti yang kuat untuk menuduh kedua pasangan itu. Setelah diperiksa dan mendapatkan citra buruk dari tempat tersebut, pasangan itu memutuskan untuk kembali ke Jiujiang.
Kehidupan gangster mereka terus berlanjut di Jiujiang, dan pada tahun 1996, Zing menusuk seseorang dalam sebuah perkelahian, dan untungnya korban berhasil diselamatkan. Karena perkelahian tersebut melibatkan antar sesama gangster, Zing dan Rongzi melarikan diri lagi ke daerah Nanchang dengan mengubah identitas mereka untuk bersembunyi dari pihak berwenang dan musuhnya. Saat mulai tinggal di Nanchang, mereka menghadapi biaya hidup yang lebih tinggi. Oleh karenanya, untuk bertahan hidup, Zing dan Rongzi berniat melakukan sebuah aksi penipuan demi menghasilkan uang. Aksi itu dimulai dengan Rongzi yang berpura-pura menjadi seorang wanita malam yang melayani pria beristri yang membutuhkan kencan semalam. Ketika korbannya telah masuk ke apartemen mereka, Ziying akan muncul dengan mengancam korban dan meminta uang tutup mulut agar menjaga rahasia korban. Penipuan ini berjalan dengan baik, yang selalu menargetkan pria yang sudah menikah dan tidak ingin perselingkuhannya terbongkar. Dari aksi tersebut, mereka berhasil mengumpulkan 80.000 yuan. Mereka melakukan penipuan ini di 6 kota berbeda selama 5 bulan dengan cara merahasiakannya agar tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian. Dan juga para korban dari aksi mereka ini juga tidak berani membuat laporan karena mereka merasa malu dengan perlakuannya sendiri. Selama aksi itu, kejahatan pasangan tersebut hanyalah melukai seseorang dan melakukan penipuan. Namun, keadaan berubah ketika mereka terus berani mengambil risiko untuk menodai tangan mereka dengan dosa. Di mana pada akhir Juli 1996, Zing dan Rongzi menargetkan seseorang yang mereka anggap kaya raya. Pria itu bernama Xiong Qi, seorang general manager dari sebuah perusahaan AC. Aksi tersebut diawali ketika Xiong mengunjungi sebuah klub besar dan dirinya didekati oleh Rongzi yang sedang menyamar menjadi wanita pendamping. Tak butuh waktu lama ketika didekati, Xiong langsung tergila-gila terhadap Rongzi dan ia mengikuti wanita tersebut untuk pergi ke apartemennya yang telah disiapkannya. Ketika sampai di apartemen, tanpa sepengetahuan dari Xiong, Ziying telah bersembunyi di dalam apartemen sambil mengamati setiap gerakan dan barang-barang mahal milik Xiong. Lalu, ketika mendapatkan kesempatan, Ziying langsung menyergap Xiong dengan melumpuhkannya dan kemudian Rongzi membantu mengikat pria malang itu. Setelah Xiong tak bisa lagi bergerak, mereka membuka pakaian Xiong untuk mencari barang berharga dan kemudian mereka bertanya di mana pria itu tinggal. Karena mereka ingin merampok rumahnya juga. Lalu setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, bukannya melepas Xiong untuk pergi, Ziying dan Rongzi malah mencekik Xiong menggunakan kawat hingga Xiong meninggal dunia. Kemudian, Ziying dan Rongzi juga memotong tubuh Xiong menjadi beberapa bagian. Lalu, mereka masukkan ke dalam 4 kantong plastik besar. Keesokan harinya, sebelum melakukan aksi, pasangan kekasih itu sempat pergi ke apartemen milik Xiong sebanyak 2 kali. Kedatangan pertama mereka untuk memastikan tempat yang akan mereka rampok, dan yang kedua untuk memutuskan sambungan telepon demi berjaga-jaga. Apabila ada orang di dalamnya, mereka tak bisa meminta pertolongan. Dan setelah berpikir semuanya siap, mereka memasuki apartemen menggunakan kunci yang mereka ambil dari Xiong sebelumnya. Di dalam apartemen itu, Ziying dan Rongzi menemukan istri Xiong dan putrinya yang sedang tertidur lelap. Ziying membangunkan keduanya dengan mengancam menggunakan pisau sambil memperlihatkan potongan-potongan milik Xiong dengan tujuan untuk membuktikan keseriusan mereka. Lalu, Ziying meninggalkan keduanya yang dalam ketakutan bersama Rongzi, sementara dirinya mencari barang-barang berharga di dalam apartemen tersebut. Setelah mengambil apa yang mereka inginkan, tanpa belas kasihan, Ziying dan Rongzi mencekik keluarga Xiong itu sampai meninggal dunia. Dan setelahnya, Ziying juga membakar apartemen untuk menghilangkan barang bukti. Namun, potongan-potongan milik Xiong yang berada di dalam plastik ternyata tidak ikut dibakar oleh mereka. Mereka malah membuang kantong tersebut ke tempat sampah umum. Lalu, kantong-kantong plastik itu ditemukan 2 hari kemudian ketika ada seseorang yang mencurigai bau busuk dari sana.
Singkat cerita, setelah sebulan penyelidikan terhadap kantong itu, polisi akhirnya menemukan bukti bahwa Fa Ziying dan Lau Rongzi merupakan pelaku di balik pengeksekusian tersebut. Dan polisi juga langsung menerbitkan daftar pencarian orang pada tanggal 18 Agustus 1996. Untuk menghindari pengejaran polisi, pasangan itu menetap di sebuah daerah yang bernama Wenzhou. Di sana, mereka masih melanjutkan aksi penipuan untuk mendapatkan uang. Selain itu, Rongzi juga diketahui telah bekerja di sebuah tempat karaoke sebagai seorang LC atau ladies karaoke. Di sana, ia bertemu dengan seorang teman sesama LC yang bernama Liang Xiaochu. Liang ini selalu memakai jam tangan mewah yang bermerek Omega ketika bekerja. Sehingga hal itu membuat Rongzi mengira kalau Liang merupakan orang kaya. Kemudian Rongzi menceritakan kepada Ziying tentang hal ini dan mereka pun akhirnya menemukan kembali target yang cocok untuk dirampok. Singkat cerita, setelah berhasil menerobos masuk ke apartemen Liang, Ziying dan Rongzi hanya mendapatkan uang tunai dengan jumlah sedikit dan mereka tidak menemukan barang berharga lainnya kecuali jam tangan dan handphone milik Liang. Saat merasa kesal, Rongzi memaksa Liang untuk menelpon seorang perempuan bernama Liu Suking yang merupakan atasan mereka di tempat karaoke, karena Liu ini juga diketahui memiliki banyak uang. Dalam ketakutannya, Liang menelpon Liu dengan mengatakan kalau dirinya sedang sakit dan meminta Liu untuk memeriksanya. Liu yang memang akrab dengan Liang, ia pun tiba beberapa saat kemudian. Dan ketika Liu memasuki apartemen, secara mengejutkan ia langsung diserang oleh Ziying dari belakang. Setelah itu, Liu juga langsung diikat dan diletakkan di sebelah Liang. Ziying mulai mengambil barang dari kedua wanita tersebut seperti jam, handphone, dan juga dompet. Lalu Ziying menyuruh Rongzi untuk pergi ke bank terdekat dengan tujuan menarik uang dari rekening para korban. Sementara dirinya mengawasi kedua wanita itu di apartemen tersebut. Ketika Rongzi sampai di sebuah bank, ia meyakinkan teller bank dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang teman yang melakukan transaksi atas nama mereka. Karena sebelumnya teller tersebut sempat mencurigai dirinya. Tak lama kemudian, setelah berhasil mengosongkan rekening korban, Rongzi menelpon Ziying dengan memberikan laporan kepadanya untuk mengeksekusi Liang dan juga Liu agar tidak meninggalkan saksi mata. Setelah semuanya selesai, pasangan tersebut langsung melarikan diri dengan menaiki bus. Ketika dalam perjalanan, beberapa saat kemudian, telepon milik Liu tiba-tiba berdering dan ternyata penelpon itu adalah pacar dari Liu yang bernama Li. Rongzi lalu mengangkat telepon itu tapi ia tidak mengetahui siapa pria tersebut. Dan ketika itu, Rongzi malah mengatakan kepadanya bahwa Liu sedang berlibur dengan pacarnya. Li yang mendengar hal itu karena merasa ada yang janggal, keesokan harinya Li memutuskan untuk memeriksa apartemen Liu. Lalu ketika dirinya tidak mendapatkan respon setelah mengetuk dan memanggil beberapa kali, Li menjadi semakin khawatir saat itu. Lalu pada hari berikutnya, ia mencoba untuk bertanya kepada Liang yang merupakan anak buah dari Liu. Namun, situasi menjadi semakin khawatir ketika Liang juga tak merespon ketukan dan panggilan dari Li di apartemennya. Kemudian, Li mencoba menggunakan jendela tetangga untuk memanjat ke balkon apartemen milik Liang. Dan ketika berhasil masuk, di sana terlihatlah jenazah Liu dan Liang yang sudah membusuk terbaring bersimbah cairan merah. Li dalam keadaan terkejut dan panik dengan cepat langsung menghubungi pihak kepolisian. Singkat cerita, dalam penyelidikan polisi, mereka mengkonfirmasi bahwa sidik jari yang ditemukan pada jenazah itu merupakan milik Fa Ziying dan Lau Rongzi. Namun, polisi masih kesusahan untuk mendeteksi jejak mereka. Sejauh ini, 5 korban telah berhasil dieksekusi oleh pasangan tersebut dan kekejian mereka selesai ketika bertemu dengan korban terakhirnya. Pada 15 Juli 1999 di kota Hefei, Rongzi yang telah bekerja sebagai pelayan bar mulai membidik seorang manajer perusahaan elektronik bernama Yin Jinhua. Seperti biasa, Rongzi memberitahu Ziyin kalau Yin ini merupakan orang kaya raya. Karena ia melihat Yin ini selalu menawarkan minuman gratis dan memberikan uang kepada temannya yang membutuhkan.
Setelah informasi itu diterima, mereka membuat suatu rencana untuk merampok Yin dengan jumlah uang 300.000 yuan atau sekitar 671 juta dalam rupiah. Lalu pada tanggal 22 Juli, Rongzi merayu Yin untuk berkunjung ke apartemennya. Dan singkat cerita, ketika Yin tiba di apartemen tersebut, Yin langsung disergap menggunakan pisau oleh Ziying. Dan ia mengancam serta memaksa Yin untuk masuk ke dalam kandang anjing di apartemen tersebut. Namun meskipun dalam bahaya, Yin menolak untuk mengikuti perintah mereka. Ia malah mengejek Ziying dan Rongzi dengan mengatakan kalau mereka tidak berani mengeksekusi seseorang. Karena merasa kesal dengan perkataan itu, Rongzi menyarankan kepada Ziying untuk mengeksekusi orang lain di hadapan Yin demi membuktikan keberaniannya. Rongzi awalnya memilih pengurus apartemen sebagai korbannya, namun untungnya pengurus tersebut tidak menjawab panggilan mereka. Dan akhirnya, korban mereka jatuh kepada seorang tukang reparasi yang bernama Lu Zongming. Pria malang itu dihubungi ke apartemen karena mengira dirinya dibutuhkan. Ketika sampai di sana, Zongming malah disambut dengan 20 tusukan di punggung yang dilakukan oleh Ziying. Tak sampai di situ saja, Ziying juga memenggal Zongming dengan menggunakan kapak dan menyajikan kepala Zongming tersebut kepada Yin Jinhua. Dan seketika, Yin pun langsung merasa terkejut serta ketakutan. Kemudian dalam ketakutan itu, Yin langsung memenuhi tuntutan pelaku. Mereka menyuruh Yin menuliskan sebuah surat kepada istrinya dengan tujuan untuk meminta uang tebusan dan mengatakan ia akan dieksekusi jika uang tersebut tak sesuai dengan permintaan. Lalu, Yin menelpon istrinya itu dengan membaca surat tersebut dan menyuruhnya untuk bertemu dengan Ziying di sebuah hotel Changjiang yang terletak di distrik Susan. Awalnya, mereka memberi batas waktu kepada istri Yin selama 15 menit. Namun, karena rumah Yin berjarak 1 jam dari distrik Susan, batas waktunya ditunda sampai keesokan harinya, di mana Ziying akan mengambil uang tersebut di rumah Yin pada pagi hari. Istri Yin yang melihat adanya kesempatan dan mendapatkan saran dari seorang teman, ia menghubungi pihak kepolisian. Polisi diberitahu tentang situasi tersebut dan mereka menyadari kalau adanya beberapa kasus serupa yang tidak diketahui siapa pelakunya. Polisi mendapatkan kesempatan untuk menangkap orang yang selama ini mereka cari. Tibalah harinya, sekitar pukul 8:40 pagi hari. Ziying tiba di rumah Yin seorang diri dan langsung memutuskan sambungan telepon rumah itu. Kemudian Ziying bertemu dengan istri Yin dan berperilaku tidak menentu dengan berulang kali membual tentang bagaimana ia telah melakukan pengeksekusian. Hal ini disebabkan karena istri Yin terlalu lama memberikan uang kepadanya. Tetapi untungnya, istri Yin dapat menunda beberapa lama untuk dapat memberikan sinyal kepada polisi melalui temannya. Lalu, ia juga berhasil meyakinkan Ziying untuk menunggu di dalam rumah dengan mengatakan bahwa dirinya harus mengumpulkan dana tambahan dari orang lain. Lalu, setelah istri Yin meninggalkan rumah itu, polisi langsung menyerbu rumah tersebut dengan 3 penembak jitu, seorang sniper, dan beberapa petugas lainnya. Lalu, setelah 3 jam berhasil bernegosiasi, polisi kemudian melemparkan gas air mata ke dalam rumah itu. Ziying sempat mencoba melarikan diri dengan melepaskan tembakan ke arah polisi. Namun, ia berhasil tertangkap setelah dirinya mendapatkan serangan timah panas tepat pada bagian pahanya. Ziying saat itu langsung ditahan dan dibawa ke kantor pihak kepolisian. Di sisi lain, tepatnya di apartemen milik pasangan itu, Rongzi yang menyadari kalau Ziying belum kembali dari misinya untuk mengambil uang tebusan, ia kemudian teringat dengan instruksi Ziying untuk mengeksekusi Yin dan melarikan diri jika dirinya tidak kembali sebelum pukul 12.30 siang hari. Jadi, ia melakukan hal tersebut dan melarikan diri dari apartemen itu. Jenazah Yin kemudian ditemukan oleh tetangga yang mulai mencium bau busuk dari apartemen. Sebuah catatan juga ditemukan yang ditulis oleh Rongzi untuk Ziying yang menyatakan bahwa dirinya akan menunggu Ziying pulang. Sementara itu, Ziying yang mulai diinterogasi merasa acuh tak acuh dan tampak bangga akan perbuatannya. Ia juga tidak kooperatif serta mempermainkan polisi dengan cerita palsu yang menyedihkan.
Lalu ketika ditanya tentang keberadaan Rongzi, ia menolak untuk memberitahu lokasi wanita itu. Dan Ziying malah berulang kali mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa dirinya selama ini bekerja sendirian. Namun ketika polisi menjabarkan beberapa bukti tentang Rongzi, ia tidak bisa lagi membantahnya. Di dalam persidangan, Ziying membuat pengakuan dengan mengatakan bahwa ia merampok orang-orang kaya tersebut hanya untuk menyumbangkan uang itu kepada orang-orang miskin. Namun, pengadilan menepis pernyataannya dengan memberikan bukti bahwa beberapa korbannya tidak memiliki harta yang banyak untuk dirampok. Dan akhirnya, setelah dijatuhi hukuman eksekusi di pengadilan, Fa Ziying dieksekusi regu tembak pada tanggal 28 Desember 1999. Lalu kita beralih ke nasib pasangannya, yaitu Lau Rongzi. Singkat cerita, Rongzi telah berhasil menjadi buronan selama 20 tahun lamanya. Ia berpindah-pindah kota selama di Tiongkok dengan cara tidak pernah tinggal di satu tempat dalam waktu yang lama. Untuk menghidupi kehidupannya sendiri, Rongzi bekerja sebagai pelayan bar sambil menjadi wanita malam. Ia juga telah mengubah identitasnya, namun tak ada yang tahu bagaimana caranya ia mendapatkan hal itu. Pelariannya dari pihak berwenang selama 20 tahun berakhir pada tahun 2019. Ketika itu, Rongzi memiliki pacar yang mempunyai toko jam tangan di sebuah mall yang bernama Dongbei Caitang Plaza. Hingga suatu hari, pacarnya ini meminta tolong kepada Rongzi untuk menjaga toko miliknya karena ia sedang ada urusan lain. Rongzi menyetujuinya, namun karena ia bosan selama menjaga toko tersebut, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitaran mall. Tanpa sepengetahuan dari dirinya, mall tersebut telah dipenuhi dengan CCTV yang dapat mendeteksi wajah seseorang yang dalam pencarian polisi. Meskipun Rongzi telah melakukan operasi plastik untuk menyembunyikan identitasnya, CCTV itu masih bisa mengidentifikasinya. Dan di dalam laporan polisi, terdapat 97% kecocokan antara wajah muda Rongzi dan wajahnya yang sudah berusia 47 tahun. Ini merupakan terobosan bagi pihak kepolisian Cina. Mereka segera mencari wanita itu yang diketahui bernama Shuli. Pada saat dilakukan penangkapan dan dimintai keterangan, Rongzi terlihat tegang dengan mencoba menjawab pertanyaan dengan baik agar tidak dicurigai oleh pihak kepolisian. Ia saat itu terus-menerus menyangkal kalau dirinya bukanlah Lau Rongzi, dan ia juga mengklaim tidak tahu apapun tentang rekaman CCTV tersebut. Singkat cerita, ketika dirinya lelah diinterogasi secara habis-habisan, Rongzi akhirnya menyerah juga dan mengungkapkan identitas aslinya. Setelah 20 tahun lamanya, Rongzi mengakui kejahatannya dengan sedikit pembelaan. Ia mengatakan bahwa saat itu dirinya masih muda dan telah menjadi korban manipulasi dari Ziying. Rongzi juga menyatakan kalau dirinya telah diserang hingga mengandung beberapa kali dan harus menggugurkannya. Hal ini terdengarnya seolah-olah kesengsaraannya lebih pedih daripada keluarga korban yang telah kehilangan orang tercintanya. Masyarakat masih banyak yang mempertanyakan pernyataan Rongzi, di mana ia selalu punya kesempatan untuk kabur dari Ziying, tapi hal itu ia tidak lakukan. Rongzi juga tak mengaku telah mengeksekusi Yin, padahal hasil dari otopsi dialah pelakunya. Di samping itu, keluarga Rongzi yang menghadiri pengadilannya tidak percaya bahwa adik perempuan mereka dapat melakukan tindakan sekeji itu, dan mereka masih mengira adiknya tersebut pasti telah dimanipulasi. Meskipun demikian, Lau Rongzi tetap dijatuhi hukuman eksekusi pada awal September 2021 oleh pengadilan Nanchang. Ia sempat mengajukan banding, namun tetap ditolak. Laporan dari Mahkamah Tinggi Cina, Lau Rongzi dieksekusi dengan suntikan maut pada pertengahan Desember 2023. Begitulah kisah dari Fa Ziying dan juga Lau Rongzi, pasangan yang telah mengeksekusi 7 korban yang diantaranya tahun 1996 sampai 1999. Dan mereka juga telah mencuri sebanyak 100.000 yuan atau sekitar 220 juta dalam rupiah.